Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Untuk pertemuan pagi ini, Ibu akan menjelaskan materi baru yaitu mengenai statistika. Sebelum ke perhitungan, kita harus terlebih dahulu teorinya dulu. Jadi harus bisa membedakan antara statistik dan statistika. Di sini yaitu statistik telah dipakai untuk menyatakan kumpulan data. Jadi statistik itu menyatakan kumpulan data bilangan maupun non-bilangan yang dapat disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Jadi statistik itu sekumpulan data, bisa data bilangan atau non-bilangan. Disusunnya itu dalam tabel atau diagram. Jadi kayak seperti statistik penduduk, statistik kelahiran, statistik pendidikan, statistik produksi, statistik pertanian, statistik kesehatan, dan lain-lain. Itu untuk statistik. Kemudian untuk statistika yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisisannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilakukan. Jadi, untuk statistika ini, cara-cara pengumpulan data atau pengolahan dan penganalisisan untuk menarik kesimpulan dari kumpulan data tersebut. Kalau statistik kan kumpulan data berupa bilangan atau non-bilangan. Sedangkan statistika itu cara-cara pengumpulan data atau pengolahan penganalisis berdasarkan kumpulan data tersebut. Misalkan ini ada data statistik, itu rusak, baik, senang, puas, berhasil, gagal, atau bisa berbentuk bilangan. Itu dinamakan dengan data statistik. Kemudian, data yang berbentuk bilangan itu disebut data kuantitatif. Jadi, data kuantitatif itu data yang berbentuk bilangan. Ada dua golongan data kuantitatif, yaitu ada data diskrit sama data kontinu. Data diskrit itu hasil menghitung atau membilang. Hasil menghitung. Contohnya, keluarga A mempunyai 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Yang kedua, Kabupaten B sudah membangun 85 gedung sekolah. Jadi itu merupakan data diskrit, yaitu hasil menghitung atau membilang. Kemudian ada data kontinu. Data kontinu itu hasil pengukuran. Jadi kayak sentimeter, kilometer, ada kayak kilogram kayak gitu. Contohnya, tinggi badan seseorang misalnya 155 cm, 167 cm, atau 172,4 cm. Kemudian untuk luas daerah sebesar 425,7 km persegi. Kemudian kecepatan mobil 60 km per jam. Jadi ini merupakan data kontinu, yaitu hasil pengukuran. Kemudian di sini ada pengertian dasar statistika. Yang pertama ada datum. Datum itu bisa dibilang seperti fakta dari objek tunggal pengamatan. Jadi datum itu bukan merupakan singkatan dari data umum ya. Kemudian datum itu bisa dibedakan dalam dua bentuk. Pertama bentuk bilangan, yaitu berat badan siswa, tinggi siswa, nilai matematika, jarak tempuh sebuah mobil, dan lain-lain. Kemudian bentuk kategori, yaitu berkaitan dengan sifat seperti baik dan buruk, tinggi dan rendah. Jadi ini datum itu seperti data diskrit dan data kontinu. Kemudian apa sih itu data? Data itu kumpulan fakta atau keterangan-keterangan dari objek pengamatan. Data itu. Menurut jenisnya itu data bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Sebelumnya
Ibu sudah menjelaskan itu data kuantitatif itu data yang berupa bilangan atau angka. Dengan caranya itu menghitung atau mengukur. Misalkan data nilai ulangan matematika siswa. Kemudian ini ada data kualitatif. Kualitatif itu bukan berupa angka atau bilangan, tetapi berupa sifat-sifat atau gambaran kualitas dari suatu objek. Misalkan selain ganteng, Arjuna juga pintar memanah. Nah, itu untuk merupakan data kualitatif. Jadi bukan data berupa angka atau bilangan. Sama ini statistika. Sama seperti tadi, itu pengumpulan data atau penyajian data, pengolahan data, sampai penarikan kesimpulan. Itu merupakan statistika. Kalau statistik, Ibu jelaskan lagi, itu merupakan keterangan-keterangan yang berupa angka atau bilangan. Ada ukuran yang mewakili data-data tersebut, itu merupakan statistik. Berdasarkan pengolahan data, yaitu statistik dibagi menjadi dua. Ada statistik deskriptif sama statistik inferensi. Statistik deskriptif itu segala informasi yang bisa digambarkan data yang diperoleh. Itu data deskriptif. Untuk statistik inferensi itu statistik yang diperoleh dari data yang ada dan digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi objek yang lebih besar. Misalkan, contoh soal, hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 9C yang diambil secara acak adalah, misalkan ini ada namanya Dwi, Willy, Nita, Wulan, dan Dani. Tinggi Dwi itu 155 cm, untuk Willy 160 cm, untuk Nita 158 cm, untuk Wulan 160 cm, dan untuk Dani 165 cm. Jadi, berapa jumlah datum dalam tabel di atas? Berapa nilai datum terbesar dan berapa nilai datum terkecil? Jadi, ini semua itu disebutnya data. Nah, kalau datum itu masing-masing. Jadi, data ini terdiri dari 5 datum. Nah, untuk datum terbesar itu 165. Untuk datum terbesar tuh. Untuk datum terkecil itu 155. Jadi, bisa ngebedain ya data sama datum itu. Kemudian populasi dan sampel. Populasi itu keseluruhan objek penelitian yang ditetapkan oleh peneliti. Jadi misalkan peneliti tentang peserta senam jumba di Sanggar Batita. Nah, jadi populasinya itu seluruh peserta senam jumba di Sanggar Batita. Gitu. Untuk sampelnya yaitu sampel itu sebagian yang diambil dari keseluruhan objek penelitian dan diperoleh dari populasi. Jadi hanya diambil sebagian saja dari keseluruhan objek. Misalkan Anda akan penelitian tentang motivasi peserta senam jumba di Sanggar Batita. Kemudian pengelola sanggar memberikan daftar peserta senam yang berjumlah 100 orang. Survei dan wawancara dengan 100 orang itu akan memakan waktu yang begitu lama. Belum lagi peneliti kan akan kesulitan jika ada yang menolak. Oleh karena itu, beberapa orang saja yang diambil sebagai sampel. Nah, itu merupakan sampel, jadi hanya mengambil sebagian dari keseluruhan objek. Kemudian untuk representatifnya itu teknik sampling. Jadi teknik sampling itu harus diterapkan secara tepat. Misalkan kita menerapkan random sampling sebanyak 50 orang. Maka kita buat daftar seluruh peserta, lalu dilakukan pemilihan secara acak sampai mendapatkan 50 nama. Kemudian ke 50 nama yang keluar itulah yang akan kita survei dan wawancara mendalam. Jadi untuk sampel itu hanya sebagian data yang diambil dari keseluruhan objek
Kemudian kita bisa menggunakan teknik sampling. Teknik sampling misalkan di sini ada jumlahnya 100 orang. Kita akan menerapkan random sampling itu sebanyak 50 orang secara acak. Jadi teknik sampling itu bisa secara acak, hanya sebagian dari keseluruhan objek. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.